Hai sahabatku, apa kabar? Lagi duduk sendirian di kamar dengerin playlist Lofki sambil ngeser plafon, mikirin hidup yang kayaknya gak kemana-mana. Atau mungkin lagi scroll TikTok sampai subuh, lihat orang-orang kayak hidupnya perfect. Sementara lo ngerasa stuck. Tenang, gue ngerti. Malam ini kita ngobrol dari hati ke hati, kayak temen yang selalu ada buat lo. Ini bukan video motivasi cheesy yang ngomongin bangun pagi, kejar mimpi. Ini curhat. Ini real talk buat lo yang lagi galau, overthinking, atau ngerasa sendirian di dunia ini. Malam itu kayak sahabat sekaligus musuh kan? Di satu sisi, cuman di malam lo bisa jujur sama diri sendiri. Gak ada distraksi, cuma lo, pikiran lo, dan segudang pertanyaan. Gue beneran cukup gak sih? Apa gue salah pilih jurusan? Kenapa gue gak bisa kayak mereka? Tapi bro, overthinking itu kayak main game tanpa tombol pause. Lo muter di pikiran yang sama, tapi gak pernah nemu jawaban. Gue pernah gitu, jam 2 pagi, ngetik pesan panjang buat seseorang, tapi akhirnya cuma di-delete. Atau ngestok mantan, cuman buat bikin hati tambah perih. Sounds familiar? Tapi, dengerin nih, pikiran lo itu kayak lautan, kadang tenang, kadang badai. Dan overthinking itu cuma badai sementara. Lo gak harus nemuin semua jawaban malam ini. Kadang, cukup kasih diri lo izin buat istirahat. Matikan HP, tarik napas dalam-dalam, dan bilang ke diri sendiri, gue cukup buat hari ini. Kecil, tapi percaya deh, itu langkah awal. Ngomongin malam, gak lengkap tanpa cerita cinta kan? Lo pernah gak ngerasa jatuh cinta itu kayak naik roller coaster? Awalnya seru, bikin jantungan, tapi pas udah selesai, lo cuma pengen nangis. Entah lo lagi suka sama seseorang yang gak peka, atau masih nyanyi lagu galau gara-gara mantan. Cinta itu emang complicated. Gue inget banget, dulu gue suka sama seseorang, tapi dia cuma nganggep gue temen. Setiap chat dibales, hati gue kayak terbang. Tapi pas dia cerita soal orang lain, rasanya dunia ambruk. Tapi my friend, cinta itu gak cuma soal dia. Cinta itu juga soal lo. Lo yang berani buka hati, lo yang berani ngerasain sesuatu yang nyata. Jadi, kalau sekarang lo lagi patah hati, itu artinya lo pernah cukup berani buat sayang sama seseorang. Dan itu bukan kekalahan, itu bukti lo hidup. Kasih waktu buat diri lo sembuh. Gak usah buru-buru nyari pengganti atau nyanyi I'm fine, padahal enggak. Nangis kalau perlu, tulis di jurnal, atau ceritain ke temen. Lo gak sendirian. Ngomongin temen, lo punya gak sih temen malam yang selalu bales chat lo jam 3 pagi, atau yang nemenin lo ngobrol sampai lupa waktu? Temen malam itu kayak harta karun. Mereka gak cuma dengerin curhat lo, tapi juga bikin lo ngerasa gak sendiri. Gue punya sahabat, namanya Humaira. Tiap gue lagi down, dia selalu bilang, bro, lo gak harus hebat setiap saat, cukup jadi lo aja. Dan itu beneran nolong. Kalau lo ngerasa gak punya temen kayak gitu, coba buka diri. Kadang temen terbaik lo bukan yang paling populer, tapi yang paling nyata. Kirim pesan ke seseorang yang lo kira bisa connect, ajak ngobrol, atau cuma bilang, gue lagi gak oke, lo free gak? Lo bakal kaget berapa banyak orang yang sebenarnya peduli sama lo. Oke, sekarang kita ngomongin soal arah hidup. Di umur 18 sampai 24, rasanya kayak semua orang udah tahu mau jadi apa. Kecuali lo, temen lo udah internship di perusahaan keren, atau udah punya bisnis sendiri. Sementara lo masih bingung, gue passionnya apa sih? Bro, itu normal. Hidup ini gak kayak GPS yang ngasih tahu belok kiri 100 meter. Kadang lo harus nyasar dulu buat nemuin jalan yang benar. Coba ingat, apa yang bikin lo excited? Bukan apa yang orang bilang keren, tapi apa yang bikin lo lupa waktu. Mungkin lo suka nulis, bikin video, atau cuman ngobrol sama orang. Mulai dari situ, gak usah takut gagal. Gagal itu cuma tanda lo lagi coba. Dan setiap langkah kecil, kayak bikin satu postingan di X, atau nyanyi cover lagu di kamar, itu progres. Lo gak harus jadi sukses besar sekarang, cukup jadi versi lo yang lebih baik dari kemarin. Malam ini, sebelum lo tidur,
Coba lakuin satu hal kecil buat diri lo. Tulis 3 hal yang lo syukuri hari ini. Bisa sesimpel gue punya kopi enak tadi, atau gue masih bisa ketawa bareng temen. Itu reminder bahwa hidup lo punya makna, meski kadang lo lupa. Dan yang terakhir, my friend, lo cukup. Lo gak harus jadi orang lain, gak harus punya hidup yang sempurna kayak di media sosial. Lo adalah lo, dengan semua mimpi, luka dan cerita lo. Dan itu udah lebih dari cukup. Jadi, tarik napas, matiin lampu, dan tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Besok, kita coba lagi, oke?